Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulur, gimana kabarnya dulur? Apakah baik? Alhamdulillah lho ya. Semoga diberikan kesehatan buat kita dan untuk sedulur-sedulur semuanya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, kali ini kita membahasnya apa? Kita langsung masuk. Itu adalah untuk menjaga supaya daun bendera ini atau tanaman padi kita tetap hijau segar walaupun dia itu sudah menguning nantinya ya. Nih, ini walaupun dia sudah merunduk atau sudah mulai pengisian pangkal ini, ujung sampai pangkal ini, pangkal sudah mulai mengisi, tapi dia daunnya itu masih seger lur, seger. Hijaunya hijau seger ya, gak hijau hitam. Tapi kemarin kita sudah membahas tentang jamur. Ini kan sebelahnya lur ya, sebelahnya ini kan terkena jamur nih. Ini kan terkena jamur parah. Apakah menular di lahan kita? Alhamdulillah lur. Walaupun pasti nak menular itu menular lur, karena di sebelahnya itu kan deket banget ini ya renggangnya. Tapi ya cuma sedikit-sedikit kayak gini lur. Ini sudah kita antisipasi. Yang kena cuma bagian atau pinggirannya saja kayak gini ya, pas di sebelah-sebelahnya gini. Penularannya kan bisa kena angin, terus dari insek yang hinggap di lahan sebelah ke lahan kita. Jadi ya sudah wajar lur kalau terkena, tapi ya cuma 1-2, nggak separah yang sebelahnya yang sampai kayak gitu ya. Nah, gimana supaya kita bisa menjaga ini ya daun benderanya ini agar tetap hijau sampai batang-batangnya kayak gini ya, ini hijau terus sampai panen. Triknya nanti bisa disimak lur ya dalam pembahasan kita. Tentunya sedulur-sedulur menyimaknya dari awal sampai akhir supaya apa? Informasi yang kita berikan tidak terpotong-potong. Kalau terpotong-potong nanti juga bisa menjadi salah persepsinya lur ya. Yap dulur, yuk kita langsung membahas pembahasan kita kali ini tentang gimana caranya supaya tanaman padi kita tetap hijau walaupun sudah tua. Yap, terus gimana caranya kita menjaga tanaman padi kita? Tentunya yang utama adalah daun tempat pemasakannya supaya tetap hijau segar. Untuk menjaga tanaman padi kita supaya tetap hijau segar sampai panen, sampai padinya itu tua menguning gitu, itu juga ada triknya lur ya, nggak sembarangan asal-asalan. Nah, kenapa kita harus menjaga tanaman padi kita supaya tetap hijau? Tadi aku sudah bilang lur ya, daun adalah tempat pemasakannya dari tanaman kita, atau terjadinya proses fotosintesisnya kan terjadi di daun ini. Kalau daunnya ini rusak atau sudah mengering sebelum waktunya, otomatis nanti pemasakan yang dihasilkan itu kurang atau nutrisi yang diberikan itu kurang. Kalau kurang, walaupun dia itu kuning dan berisi full, tapi beratnya lur, di berat itu pasti selisih itu daripada yang masih hijau segar. Terus gimana caranya? Ya, kita bisa menggunakan penyepraian lur untuk menjaga dari tanaman padi kita ini ya. Terus penyepraiannya menggunakan apa? Penyepraian di sini tentunya adalah nutrisi dan fungisida yang diberikan secara berimbang. Karena apa? Karena ini saling melengkapi loh daripada nutrisi dan fungisida ya. Kalau kita cuma memberikan nutrisi, nanti hasilnya itu kurang memuaskan karena bisa saja sewaktu-waktu tanaman kita terserang jamur. Terus juga banyak petani yang kejar bobot dan bernas dari tanaman padinya, itu dia mengindahkan atau tidak memperhatikan hama atau serangan yang akan terjadi pada tanamannya itu sendiri. Itu juga banyak sepertinya ya. Seperti ini sebelah kita lur ya, yang kemarin sudah kita bahas. Itu malah lebih parah lur ya. Dari setelah dia melakukan pengisian itu tidak dilakukan penyepraian atau penambahan nutrisi yang diberikan, cuma mengandalin dari pupuk tabur yang diberikan. Padahal kalau kita perawatannya itu baik, itu bisa meningkatkan hasil dari tanaman padi kita sebesar 30%.
30% itu banyak loh lur ya. Kalau biasanya cuma 1 ton, kalau tambah 30% kan sudah berapa? Tambah 300 kilo ya, atau 3 kintal. Itu kan bisa menutup biaya yang akan kita keluarin dari awal tanam sampai panen gitu kan. Nah, jadi kita sebagai petani alangkah baiknya ya tahu lur ya kebutuhan tanaman kita, atau perawatannya itu juga baik. Seperti lahan kita juga yang ada di satunya lagi, itu kan lahan kita kan cuma perawatan biasa. Terus perbandingannya juga nggak usah jauh di sebelahnya, dari pembuatan persemaian, terus pembibitan, penanaman, cuma beda di perawatan. Perawatan kita itu cuma seadanya, tapi yang sebelahnya itu menggunakan atau beli pestisida dan pupuk-pupuk yang bermerek. Tapi hasilnya bisa dilihat lur ya, tanaman kita itu subur dan pertumbuhannya kita normal, umurnya juga lebih cepat. Bisa dibuktikan yang punya kita itu sudah mulai mengisi merunduk, tapi yang ada di sebelahnya itu baru brol atau baru keluar malainya ya. Itu kan selisihnya ada seminggu lebih lur, 10 harian itu. Nah, terus nutrisi apa yang akan kita berikan untuk tanaman kita supaya bisa tetap hijau segar sampai panennya? Ya, untuk ini tadi kan aku sudah sebutin juga adalah nutrisi dan fungisida, dimana nutrisinya ini harus tercukupi dengan baik, dimana kebutuhan pada saat sudah mulai kayak gini loh ya, sudah mulai merunduk, itu kebutuhan K amat sangat tinggi disokong dengan kebutuhan N. Walaupun N-nya di sini itu amat sangat rendah, tapi tetap dibutuhkan lur ya. Beda sama kayak kemarin pada saat pengisian, baru pengisian ya, itu kebutuhan N itu nggak begitu banyak. Tapi kalau sudah melalui pengisian kayak gini, itu kebutuhannya itu harus tercukupi kembali, karena dia itu untuk menjaga dari kehijauan tanaman padi kita, terutama di daun benderanya. Nah, terus pupuk apa yang bisa digunain? Kalau aku pribadi biasanya seperti biasa, karena aku nggak mau repot loh ya membuat pupuk nabati atau pupuk organik atau POC gitu ya. Sebenarnya juga bisa membuat, tapi ya karena waktunya nggak nyanda, aku langsung aja beli yang sudah jadi atau pupuk kimia. Ya, kalau sedulur-sedulur sudah melihat dari awal, tentunya sudah tahu ya biasanya aku menggunakan apa. Ya bener, untuk kebutuhan K yang amat sangat tinggi dan N sangat rendah, biasanya aku menggunakan pupuk KNO3 yang putih atau PN Pril. Bisa juga atau PN kristal lur ya, tergantung di toko sedulur itu adanya itu apa. Karena di pupuk ini selain itu harganya murah. Kenapa murah? Kalau diestimasi itu murah lur ya, sekilo cuma 25 ribuan itu kalau nggak salah itu. Itu kan bisa untuk lahan 1 hektar sampai 2 hektar itu lur. Terus tidak lupa, kalau kita menggunakan pupuk majemuk, kita tetap menggunakan pupuk mikro. Pupuk mikro di sini juga seperti biasa, kita menggunakan boron. Boron bebas, mau menggunakan boron merek apa aja itu bebas. Yang penting carilah yang paling murah gitu aja lur, nggak usah yang mahal atau yang paling bagus gitu. Katanya paling bagus, tapi ya kita itu belinya itu ya bahannya lur atau unsurnya. Kalau di kemasan tertulis 60%, di yang dikanui 60% ya itu sama, cuma kemareman aja gitu. Harus beli yang produk ini, itu biasanya kan petani kayak gitu loh ya, kalau nggak produk ini kurang bagus gitu ya, padahal ya enggak, karena unsurnya itu juga sama. Untuk fungisida, fungisida di sini bisa menggunakan fungisida golongan azol, dan dimana kita ini menggunakan bahan aktif difeconazole. Nah, bahan aktif difeconazole ini selain untuk pencegahan supaya tanaman padi kita terbebas dari hama jamur, itu juga bisa memperkeras dari batang itu sendiri. Karena apa? Semua bahan sistemik itu biasanya memperkuat batang dari tanaman yang diseprekannya ya, mau itu padi, terus ada jagung ataupun kacang, itu pasti lur ya, dia itu akan memperkeras karena cara kerjanya kan dia itu masuk dalam jaringan sel tanaman itu. Kalau kontak kan cuma di luarnya ya,
Ya. Jadi alangkah baiknya kalau pada saat masih masa vegetatif itu jangan menggunakan yang sistemik lur. Pakailah yang kontak-kontak saja biar tidak menghambat dari peranakan tanaman padi itu sendiri. Terus yang terakhir nih, ini yang terakhir bisa dipakai, monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu bisa menggunakan GPT. GPT di sini kita bisa menggunakan GPT Giberlat atau merek dagangnya bisa Gibru, GA3, terus Super Gib dan lain sebagainya. Kalau kita menggunakan GPT ini juga amat sangat baik lur ya untuk tanaman padi kita. Contohnya kalau tanaman padi sudah tua, dia kan proses pemasakannya kan sedikit lebih lambat daripada pada saat masih muda. Nah, kita gunain GPT Giberlat ini supaya tanaman padi kita itu bisa proses pemasakannya seperti pada saat masih muda. Jadi dia itu berfungsi untuk merangsang dari tanaman padi itu sendiri. Kalau merangsang untuk pertumbuhannya itu sudah nggak bisa lur ya, karena tanaman ini kan sudah tua atau sudah pentok itu pertumbuhannya. Jadi dia itu di pemasakannya supaya lebih optimal kembali. Yap dulur, itu tadi pembahasan kita tentang gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan hasil atau menjaga tanaman padi kita supaya tetap hijau segar walaupun dia sudah tua sampai panen gitu ya. Ya dulur, salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum.